Nah itu tuh kalau gue bilang ya, itu tuh kayak Maldivesnya Indonesia. Yes, Maldivesnya Indonesia. Gue yakin lu pasti tahu Maldives, dan gue baru tahu kita punya wisata sekeren gini ya, sekeren Maldives di Indonesia. Halo, kenalin nama gue Bakti Adi Chandra. Biar lebih akrab lo bisa panggil gue Bakti. Selamat datang di podcast Keramat, Kepo Rame-Rame Malam Jumat. Gue sengaja hadir untuk menemani malam Jumat teman-teman biar gak horor-horor banget ya. Makanya gue temenin kalian dengan podcast Keramat ini. Di podcast yang kedua ini, gue bakal ngobrolin tentang karir dan rasanya kerja yang jauh dari rumah atau istilahnya kerja ngerantau. Jauh yang gue maksud di sini bukan jauh yang dari Surabaya Malang, Jakarta Bekasi, atau Jakarta Bogor ya. Kalau itu jauh yang kalian maksud, maka buat gue itu masih deket gitu. Nah, jauh yang gue maksud itu adalah dimana lu nggak bisa pulang atau sulit untuk sewaktu-waktu untuk pulang kampung. Kalau lu cuman kerja di Jakarta dan rumah lu Bogor, lu masih bisa setiap minggu pulang ke Bogor naik kereta atau naik armada yang lain. Jauh yang gue maksud di sini, lu nggak bisa pulang secara rutin dalam jangka waktu yang terlalu sering. Misalnya nih, rumah lu di Jakarta. Nah, lu kerjanya di Papua gitu kan. Kan nggak mungkin lu balik kampung setiap hari Minggu gitu kan. Atau mungkin lu balik setiap hari gitu kan. Paling nggak ya sebulan sekali, itu pun kalau lu tajir banget men. Dan lu gak capek perjalanan segitu jauhnya. Nah, itu definisi gue tentang kerja di tempat yang jauh. Gue saat ini kerja di tempat yang sangat jauh dari kampung halaman gue. Di suatu pulau yang secara administratif terletak di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, gue lurusin dulu nih. Lo pada ngerti gak bedanya Kepulauan Riau dengan Riau, men? Jadi lo harus tahu dulu ya, dua benda ini tuh beda ya, antara Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Kalau Riau itu base-nya ada di daratan Sumatera dan ibu kotanya itu Pekanbaru. Nah, sedangkan Kepulauan Riau itu lepas dari induk daratan Sumatera. Jadi terdiri dari gugusan pulau-pulau di sebelah timur Sumatera. Nah, gue kerja di sebuah perusahaan yang ada di salah satu pulau di Kepulauan Riau itu. Nah, gue yakin kalau gue sebutin nama pulaunya, lo mungkin sebagian besar gak bakal tahu itu pulau emang benar ada di Indonesia enggak gitu kan. Atau mungkin yang udah pernah tahu mikir-mikir ini beneran di Indonesia atau di luar negeri gitu kan nama pulaunya gitu. Karena emang lokasi pulaunya ini di perbatasan banget ya, di perbatasan banget, di bagian terluar banget antara dua negara gitu. Oke, kita coba aja deh langsung. Kira-kira lo ngerti nggak pulau ini gitu kan? Lo siapin aja dulu Google Maps ya, Google Maps atau benda-benda yang bisa membantu lo untuk menemukan pulau ini. Dan buat memastikan pulau ini bener ada gitu, masuk wilayah Indonesia. Dan yang paling penting, lo percaya gue nggak ngibul. Oke, let's make it quick. Apakah lo pernah dengar nama Pulau Bintan? Oke, coba dicari dulu. Mungkin masih asing ya buat sebagian dari kalian ya. Kita coba dengan pulau lainnya coba ya. Kita coba dengan pulau yang lainnya yang mungkin lebih familiar. Kalau pulau dengan nama Pulau Batam, pernah dengar? Pasti udah pernah dengar ya kalau Pulau Batam ya. Nah, Pulau Bintan itu dia posisinya itu ada di sebelah timur Pulau Batam. Jadi berdampingan banget ya posisi pulaunya. Nah, ya pokoknya pas banget di sebelah timurnya gitu. Dan Bintan itu merupakan pulau terbesar di gugusan Kepulauan Riau. Jadi kalau lo tahu di Bintan itu di luar Pulau Bintan itu pulaunya kecil-kecil yang lainnya ya. Yang paling besar banget itu adalah Bintan. Ya maksudnya di Kepulauan Riau-nya itu sendiri gitu. Nah, di Bintan sendiri itu ada dua pemerintahan administratif, yaitu ada Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi dan Kabupaten Bintan. Nah, di Kabupaten Bintan ini tempat di mana perusahaan gue bekerja berada. Nah, sekarang coba lo bayangin Bintan atau Pulau Bintan yang ada persis di sebelah timur Pulau Batam ini tadi. Atau tunggu. Jangan-jangan mungkin lo juga belum tahu nih Batam ya. Gue jelasin dulu ya Batam itu ya. Kalau Batam
Itu mungkin pernah dengar, cuman mungkin posisinya belum tahu ya. Biar clear aja nih. Jadi Batam itu dan Bintan, dua-duanya ini posisinya berdekatan dengan Singapura. Ya, ada Singapura dan Malaysia. Jadi kalau kalian tahu posisi Singapura ada di mana, nah itu di sebelahnya itu ada Batam dan Bintan gitu. Nah, posisi Bintan, kita balik lagi posisi Bintan ya. Posisi Bintan tuh ada di sebelah timurnya Pulau Batam gitu. Jadi dekat banget di situ. Singapura, Batam, Bintan. Nah, saking dekatnya teman-teman. Jadi lo nggak perlu kaget ya kalau misalkan lo ketemu sama anak kepulauan atau anak kepulauan Riau, lo jangan tanya, lo pasti nggak pernah main Jakarta kan? Atau lo nggak ngerti kan gedung-gedung tinggi kayak gini? Teman-teman jangan nanya kayak gitu. Kenapa? Karena ini fakta ya. Anak-anak di sini kalau liburan, lo tau nggak perginya kemana? Ke Singapura. Mampus nggak lo? Nggak, gue seriusan. Karena kan udah gue bilang, Singapura tuh kayak cuma 15 menit gitu dari Batam. Dan kalau dari Bintan tuh cuma 30 sampai 45 menitan naik kapal feri ya. Jadi lu yang ada di Jakarta, kemudian lagi yang ada di Surabaya gitu. Jangan sombong deh kalau ketemu anak kepulauan Riau gitu kan. Karena di sini liburannya ke Singapura, ke Malaka, ke Thailand. Yang kayak gitulah pokoknya ya. Jadi ya ngapain coba mereka main ke Jakarta yang kejauhan banget kan. Mending mereka main ke Singapura yang dekat gitu maksudnya. Nah, sekarang balik lagi ke topik pembicaraan kita tadi. Sekarang coba lu bayangin lagi ya, Pulau Bintan dengan segala kondisinya. Meskipun gue belum jelasin gimana kondisinya. Dan kampung halaman gue yang ada di Blitar, Jawa Timur. Secara jarak jauh banget kan. Dan gue gak mungkin setiap hari bolak-balik ke Blitar gitu kan, setiap pulang kerja gitu kan. That's impossible. Atau sering-sering balik lah, paling gak tiap minggu gitu kan juga gak mungkin kan. Karena jaraknya yang cukup jauh ya. Nah, ini gue cerita sedikit nih. Kalau misalkan gue mau balik pulang kampung dari tempat gue kerja ini biar jadi perbandingan aja buat lo semuanya ya. Kayak gini nih ribetnya kalau misalkan pulang dari sini. Pertama-tama tuh gue harus naik taksi dulu ya, dari apartemen gue di sini menuju ke pelabuhan terdekat yang jaraknya mungkin bisa ditempuh sekitar 45 menitan. Nah, abis itu gue nyebrang pakai speedboat dari pelabuhan Bintan menuju pelabuhan Batam selama kurang lebih 15-an menit ya. Sesampainya di pelabuhan Batam, gua harus naik taksi ke bandara yang jaraknya sekitar 30 menit ya. Sedangkan penerbangan Batam ke Surabaya itu karena gak mungkin gue juga langsung ke Blitar ya, jadi gue harus ke Surabaya. Itu menghabiskan waktu sekitar 2 jam 15 menitan gitu. Nah, sampai di Surabaya saya harus naik travel ke Blitar yang kira-kira akan memakan waktu sekitar 5 jam. Tergantung situasi trafficnya ya, apakah macet atau enggak gitu. Jadi kalau gue bikin rangkumannya, 1 harian full itu bakal habis buat perjalanan gue dari apartemen gue di Bintan sini sampai nyampe di kampung halaman gue. Ini baru perjalanan pulangnya aja ya ke Blitarnya, belum lagi nanti balik ke Bintannya. Jadi kalau ngomongin waktu aja udah seharian. Ini belum ngomongin ongkos juga gitu kan. Jadi gak mungkin kalau gue harus balik ke Blitar gitu setiap minggu gitu atau setiap hari gitu. Itu that's impossible. Nah, itu definisi gue yang gue maksud dengan kerja di tempat yang jauh tadi. Nah, apakah lo sekarang lagi di posisi yang kayak gue kayak ini? Atau lo juga mungkin sekarang lagi berpikir ada rencana buat kerja rantau untuk menafkahi keluarga di tempat yang jauh kayak gini gitu. Nah, lo perlu dengerin gue dulu susah senengnya kerja rantauan kayak gini men. Apalagi kalau lo gak ada saudara di tempat tujuan lo harus dengerin cerita dari gue ini. Sekarang pertanyaan gue selanjutnya, kenapa sih harus kerja jauh banget gitu? Kenapa gak kerja di Jawa aja misalnya? Kalau memang rumah lu di Jawa gitu ya, kenapa lu gak kerja di Jawa aja gitu? Ini pertanyaan yang akan sering muncul ya sama teman-teman perantau gitu kan. Banyak biasanya kalau kita balik itu nanyain gitu teman-teman kita ya biasanya ya. Kenapa sih lu harus kerja jauh banget gitu kan sampai sana gitu? Apa coba jawaban kalian kalau ketika kalian mendapatkan pertanyaan seperti itu? Apakah karena di Jawa udah gak ada kerjaan lagi, akhirnya bingung buat cari kerja? Atau apa nih? Sebenarnya kalau menurut gue nih teman-teman ya, menurut gue pribadi ya, pertanyaan kayak gini sih nyebelin banget sebenarnya. Ya, nyebelin banget. Ini kayak apa ya?
pertanyaan yang nanyain atau dianalogiin ya, kayak orang nanyain, kenapa sih lu berak harus di jamban gitu? Kenapa sih lu berak harus di jamban, nggak di jalanan gitu? Ya sebenarnya apa ya, preferensi kita mau kerja di mana itu kan nggak ada salahnya dan nggak ada urusannya juga sama mereka gitu. Mau kita kerja di jauh, mau kerja di deket gitu kan, it's our choice gitu. Seolah-olah pertanyaan yang kayak gini nih sebenarnya kayak ngegiring lu, seolah-olah lu tuh nggak laku gitu, nggak laku di Jawa gitu, jadi lu cari kerja di luar gitu kan. Ini mindset yang salah teman-teman, sangat salah gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa sih gue harus kerja jauh banget gitu, ya karena ini yang gue mau gitu, ini kerjaan gue banget gitu, dan gue mau berkarya, mau itu di Jawa, itu mau di Sumatera, mau di kepulauan atau di mana aja gitu. Niat kita ya berkarya, kita mau kerja gitu. Dan alhamdulillah itu yang mengantarkan gue sampai saat ini gitu. Tahun 2015 gue bergabung di sebuah perusahaan pengelola kawasan wisata internasional di Bintan ya, di perusahaan gue sekarang ini sebagai Community Development Officer. Dan gue seneng banget waktu itu bisa kerja di bidang yang gue sukai gitu. Dari dulu gue pengen banget kerja di bidang yang apa ya, yang bantu-bantu orang gitu kan, yang kayak gini gitu kan, di bidang sosial gitu. Makanya gue pernah ikut Indonesia Mengajar, tapi entah kenapa sudah seleksi sampai provinsi gue gagal gitu. Tapi gue mencoba terus berkarya dengan cara yang lainnya ya. Pernah nyoba ikutan Save the Children, tapi panggilan interviewnya dadakan, jadi gue nggak bisa datang. Dan pernah apply di NGO lainnya juga meskipun nggak ada panggilan gitu. Yang penting gue ada usaha gitu kan. Nah awalnya gue dinyatakan diterima dan minta restu dari orang tua buat berangkat. Gue nggak dikasih nyokap buat berangkat ke sini gitu. Sebagian besar dari keluarga gue berat banget kalau gue harus kerja di tempat yang jauh banget kayak gini. Nyokap sih pengennya gue jadi guru dan ngajar jadi honorer di Blitar ya, karena nyokap gue juga guru gitu kan. Maklum mungkin juga karena gue lulusan S1 pendidikan bahasa Inggris, calon guru gitu. Tapi dalam hati gue gak pernah punya bayangan bakal jadi guru. Ya lu boleh bilang lah gue salah jurusan atau apa, tapi emang itu yang terjadi sama gue gitu kan. Ya lu bayangin deh, gue dulu cita-cita gue ya, maksudnya di bayangan gue gitu, gue pengennya tuh dulu jadi diplomat gitu kan, ahli komputer gitu, orang media, terus kerja sosial gitu kan. Bukannya gue benci jadi guru tapi di kurikulum gue juga itu gue juga pernah jadi guru, jadi gue juga bisa ngajar gitu kan. Sampai pada akhirnya bokap gue bilang kayak gini tapi dalam bahasa Jawa ya, lek kowe wis yakin dilakoni wae gitu ya rapopo, sing lakoni kan kowe, aku mekur support gitu. Dalam bahasa Jawa itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya sih ya kalau aku udah yakin ya dijalanin aja sih, nggak apa-apa, yang jalanin kan aku gitu kan. Jadi orang tua hanya bisa support gitu. Itu bokap gue yang bilang ya. Dan akhirnya setelah itu berangkatlah gue tanggal 30 Agustus 2015 ke Bintan. Jujur waktu itu gue punya prinsip gini, kalau perusahaan yang gue tuju ini abal-abal, gue bakal cabut gitu. Paling gak bertahan lama lah, mungkin sebulan atau less than a month, kemudian gue cabut gitu. Karena gini, waktu itu dulu waktu gue cari referensi mengenai perusahaan gue yang sekarang ini secara detail ya, itu gak ketemu di internet. Nah mindset gue, kalau perusahaan gak ada di internet itu mencurigakan banget. Gue cek referensi di Bloomberg, itu ada. Dan penjelasannya mengenai perusahaan ini tuh ada, cuman ya gitu sih. Waktu itu belum dapat gambaran secara gamblang mengenai perusahaan ini gitu. Yang gue dapat itu cuman resort aja gitu kan, hanya resortnya aja yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan pengembang di Singapura dan pembagian sahamnya itu aja gitu yang gue dapat dari Bloomberg.
gue cuman teryakinkan dari informasi bahwa perusahaan ini adalah perusahaan atau anak perusahaan sebuah perusahaan di Singapura. Itu aja. Nah bener dong, sekalinya gue sampai di Bintan emang luar biasa banget ya. Gue tercengang banget men. Seriusan gue tercengang banget. Oke, yang pertama gue tercengang sama pulaunya dulu. Pulau Bintan itu emang apa ya, nggak serame kota-kota di Jawa gitu. Jauh banget, sepi, rumahnya jarang-jarang. Tapi di sini orangnya tuh baik-baik banget. Semuanya bro banget gitu. Dari awal gue turun di bandara Batam sampai nyampe di apartemen gue, nggak ada men yang namanya orang aneh-aneh di sini gitu. Misal ya, lo naik taksi dari Jakarta, yang pakai Argo tuh, bukan yang pakai Argo, maksudnya yang nggak pakai Argo itu, dari satu titik dari bandara ke tempat yang mana gitu kan. Kalau lo nggak deal-dealan dari awal sama driver, lo bakal nyesel, lo bakal dikasih tarif yang mahal banget. Tapi di sini beda men, nggak ada yang kayak gitu. Bahkan kata pak supir taksi yang nganter gue gitu kan, lo ninggalin motor lo di jalan dengan kunci nempel di motor lo gak bakal hilang. Gila gak? Dan gue udah buktikan itu. Yang kedua, masuklah gue ke area resort perusahaan gitu kan. Gila gitu, gede banget men. Sumpah gue speechless. Jadi gimana ya, dia tuh masuknya tuh bukan langsung ke lobby hotel gitu. Jadi ada sebuah pos penjagaan atau pos security gitu ya, yang itu menandakan lo masuk kawasan wisata internasional. Nah wilayahnya itu seluas ribuan hektar dan masih ada lagi ribuan hektar yang dalam proses pengembangan. It's like a city in a city ya. Jadi kayak kota yang ada di dalam sebuah kota. Jadi di dalam kawasan itu tuh ada berbagai macam resort kelas dunia ya. Ada, kalau lu pernah denger ya, ada Banyan Tree, kemudian Nirwana Gardens, macam-macam lah pokoknya ya. Dan itu tuh keren banget lah, pokoknya keren banget gitu kan. Nah itu tuh kalau gue bilang ya, itu tuh kayak Maldivesnya Indonesia. Yes, Maldivesnya Indonesia. Gue yakin lu pasti tahu Maldives, dan gue baru tahu kita punya wisata sekeren gini ya, sekeren Maldives di Indonesia. Itu ada di Pulau Bintan. Bangga banget gue, bener-bener bangga banget gue. Dan lo tau gak, ini digadang-gadang sebagai the second Bali gitu, Bali kedua. Ngeri gak tuh? Jadi setiap hari kerjaan gue tuh di sini tuh lihat pantai-pantai tuh yang airnya jernih banget gitu, crystal clear, suasana resort internasional. Ya setiap hari men, sampai gue bosan ya, setiap hari gue lihat yang begituan gitu kan. Seriusan, yang gue rasain, gue bangga banget lah, pokoknya bangga banget punya sebuah pulau yang it's like a Maldives gitu kan. Bahkan ini Maldives punya kita sendiri gitu kan. Dan lu tahu kan, Maldives tuh biasanya dikunjungin sama artis-artis kita atau orang-orang kita gitu kan, yang pada bangga pergi ke Maldives gitu kan, buat kesana gitu kan. Itu tuh ada di Indonesia gitu kan, ada di Bintan gitu. Ngapain lu sih harus jauh-jauh ke Maldives gitu? Dan kalau lu pernah dengar salah satu private island terbaik gitu, itu tuh ada di Bintan gitu, namanya Nicoy Island. Nah coba lu search Nicoy Island, itu masih masuk di bagian Kabupaten Bintan. Itu ada di Indonesia men. Jadi emang perusahaan gue ini sebagian sahamnya dimiliki sama Singapura. Jadi Singapura kita punya perusahaan indukan, tapi sebenarnya indukan perusahaan gue yang ada di Singapura itu indukannya juga perusahaan Indonesia. Kita masih satu grup dengan Indofood, Suzuki Indonesia, dan juga perusahaan-perusahaan punya saling grup. Gue merasa gue udah berada di perusahaan yang tepat nih. Jadi perusahaan gue ini adalah pengelola kawasan resort internasional. Kita punya lahan untuk pengembangan resorts, kemudian operasional pelabuhan internasional, bandara internasional, pembangkit listrik, penyedia layanan air, dan lain sebagainya. Nah gue kerja di CSR-nya. Gue di bagian CSR-nya. Nah perusahaan yang punya CSR itu jelas bukan perusahaan main-main men gitu. Buat gue, kita kerja itu adalah buat berkarya. Dan gue merasa beruntung ya bisa bekerja di suatu bidang yang emang gue passion gitu. Kalau kita ada kemauan sebenarnya selalu ada jalan kok gitu, apapun yang kita cita-citain atau kita mau gitu kan. Yang penting
niat kita udah bener dulu gitu. Tapi misal kita udah kerja nih di suatu bidang gitu, tapi bidang itu bukan bagian dari passion kita gitu. Kalau menurut gue, lu nikmatin aja men. Kuncinya sih bersyukur gitu kan. Nah kalau lu pernah baca bukunya Billy Boone yang On Top, itu kan dia pernah bilang tuh, do what you love what you do gitu kan. Jadi lakukan apa yang lu sukai. Tapi kalau misalkan apa yang lo lakuin sekarang bukan yang lo sukai ya dalam tanda kutip, coba lu berusaha untuk menyukai apa yang lo lakuin gitu. Karena kebahagiaan itu menurut gue bukan berasal dari mana-mana, tapi dari dalam diri kita sendiri gitu kan. Jadi kita perlu penuh dengan syukur gitu kan. Dan apa ya, buat gue dalam karir itu harus ada target men gitu. Misalkan nih dalam waktu 5 tahun gue harus naik jabatan gitu. Ini contoh gitu kan. Atau apa yang lain gitulah gitu kan. Tujuannya sih simple, dalam berkarir itu masa sih kita mau stuck gitu aja gitu. Masa kita masuk jadi ini sampai sekian tahun kita masih ada di posisi itu gitu. Kita nggak mau gitu kan. Kita harus berani membuat membuat diri kita menjadi the next level of us gitu. Naik ke level kita yang lebih tinggi gitu. Biar ini bisa jadi benchmark kita dalam berkarir gitu. Biar kita nggak gitu-gitu aja gitu kan. Karena kalau cuma gitu-gitu aja ya ngebosenin sih menurut gue gitu kan. Oh ya, buat intermezzo aja nih teman-teman. Mungkin lo yang lagi dengerin pernah gak sih ada cita-cita buat berkarir di dunia industri pariwisata atau perhotelan gitu? Ada gak? Gue kasih bocoran ya. Orang-orang yang kerja di hotel atau resort di Bintan itu kalau dalam definisi gue, mereka tuh tajir men. Sumpah. Lo tau gaji mereka berapa? Gaji mereka tuh UMR di Bintan gitu. Nggak, gue seriusan. UMR di Bintan nih maksud gue meskipun dia cuma sekitar 3 jutaan ya, tapi tergantung level kalian juga gitu kan, yang diterimakan apakah 3 juta atau enggak gitu kan. Nah, orang hotel itu ada namanya komponen gaji yang disebut dengan gaji servis. Nah, itu bervariasi dapatnya setiap bulannya. Itu tergantung dari tingkat okupansi hotel di setiap bulannya gitu. Nah, kalau lagi tinggi tingkat okupansinya, wah itu gila-gilaan atau meledak tuh gaji mereka tuh. Belum lagi hitungan gaji lembur atau mungkin hitung-hitungan yang lainnya gitu kan. Makanya orang Bintan yang kerja di hotel, menurut gue tuh mereka tuh tajir men gitu. Padahal kalau dilihat dari latar belakang pendidikan ya, mungkin ada yang cuma lulusan SMK gitu, ada yang cuma lulusan D1 gitu kan. Tapi itulah kenyataannya gitu kan. Nah, gimana menurut lo men? Ada gak sih dari lo yang punya cita-cita kerja di dunia industri pariwisata gitu kan? Oke, itu intermezzo aja gitu. Kita kembali ke topik kita. Nah, gue sih dari dulu gak nyangka ya bisa kerja di tempat yang jauh banget kayak gini gitu kan. Oh ya, gue udah nikah ya. Bini gue udah punya anak 1 dan gue ajak juga di sini. Bini gue juga kerja di salah satu yayasan yang dimiliki oleh perusahaan gue di sini. Nah, gue sebelumnya nggak pernah kepikiran buat kerja di tempat yang jauh begini, ya kan? Dari dulu impian kerja ya paling jauh, ya pokoknya di area Jawa ya, di Surabaya, mungkin di Malang atau di Jakarta gitu kan. Makanya keseringan gue dulu masukin lamaran ya ke daerah Surabaya gitu kan, ke Jakarta gitu. Nah, sekalinya cek lowongan di internet, gue lihat itu ada posisi community development gitu. Dari sekian lowongan yang gue lihat di internet itu baru kali ini yang secara spesifik kasih judul community development. Dalam hati gue, wah ini gue banget gitu. This is my part. Dan bener, gue kirim email ke mereka. Nggak terlalu lama setelah gue apply, gue dipanggil buat interview. Dan interviewnya dijadwalin gue saat itu itu bulan-bulan puasa kalau nggak salah tuh, di tahun 2015an gitu kan. Nah, gue diundang untuk interview di UNY, Universitas Negeri Jogja, buat interview ya. Langsung lah gue atur jadwal waktu itu. Nah, ternyata ada sedikit perubahan jadwal gitu. Interviewnya di reschedule. Alasan di reschedule sih biar gue nggak perlu jauh-jauh ke Jogja, karena jauh juga kalau harus dari Blitar ke Jogja. Kebetulan saat itu dari pihak perusahaan, atau lebih tepatnya manajer gue yang sekarang ini gitu kan, yang dulu interview itu selepas interview dari Jogja itu dia ada trip ke NTT gitu. Pesawatnya transit di Juanda Sidoarjo. Nah, disitulah interview gue dilaksanakan. Jadi
interview gue bukan interview kayak kantoran gitu. Interviewnya di bandara ya, jadi kayak non formal gitu. Karena kondisinya lagi puasa, ya interviewnya tuh kayak ngobrol biasa gitu sih. Dan dilakukan di depan bandara gitu men. Di kursi kursi tunggu ya, kursi tunggu para penumpang pesawat itu sebelum mereka masuk ya. Keren gak? Keren banget sih kalau menurut gue itu. Ya kita bicara sih waktu itu sama manajer udah ngalor ngidul kemana-mana gitu tentang kualifikasi, pengalaman gitu, komitmen dan lain sebagainya gitu kan. Dan itu all in English ya. Jadi interviewnya semua dengan berbahasa Inggris. And at that moment gue kayak udah nemu chemistry gitu ya sama si calon bos gue itu waktu itu gitu kan. Padahal baru pertama ya ketemu sama dia di bandara itu gitu. Nanti gue kasih tahu rahasianya gimana sih buat bangun chemistry itu. Nah setelah itu gue udah kayak di kode keras gitu sama beliaunya gitu. Kalau gue bakal diterima dan nanti bakal ada interview dengan HRD untuk ngobrolin gaji dan lain sebagainya gitu. Dan beliaunya pun lanjut untuk menuju ke penerbangan ke NTT. Gue ingat suasananya cair banget dah pokoknya. Dan impresi gue dengan beliaunya sangat positif dan beliaunya sangat baik banget waktu itu gitu. Gak lama setelah interview gue yang pertama, gue interview dengan HRD. Dan jujur, interview dengan HRD itu rada nyebelin sih, gak terlalu nyaman sih gue gitu kan. Karena buat gue saat itu pertanyaan-pertanyaan HRD itu kayak diulang-ulang gitu. Sesuatu yang udah dibicarain dengan manajer gitu kan, ditanyain ulang gitu kan. Jadi kayak nggak nyaman aja sih gue gitu kan. Dan ya biasa sih HRD kan memang tugasnya kayak gitu ya, nanya yang aneh-aneh gitu. Tapi ya begitulah fungsi HRD gitu. Gue sih orangnya apa adanya gitu. Jadi apa yang mereka tanya ya gue jawab lah sekenanya gitu. Meskipun gue saranin ya buat lo kalau misalkan lo mau interview, lo harus siapin 100% ya materinya apa gitu. Apalagi interview dengan HRD, lo harus siap 100%. Karena penilaian HRD itu beyond our understanding lah ya. Kadang-kadang yang kita nggak merasa itu bakal dinilai, ternyata dinilai gitu sama HRD gitu. Oke, singkat cerita, gue akhirnya diterima dan diminta untuk segera bergabung. Jadi kayak misal lo interview atau diterima di hari Selasa, hari Kamisnya lo harus berangkat. Nah itu gue. Jadi yang terjadi sama gue tuh kayak gitu. Dan gue waktu itu dalam kondisi sanggup-sanggup aja sih gitu kan. Makanya gue iyain aja gitu. Karena kerjaan di media juga harus bisa ditinggal ya. Karena gue part timer aja waktu itu. Jadi ya udah gitu. Gue berangkat gitu. Gak ada acara seremonial, gak ada drama-drama, dan gue berangkat ke Bintan. Nah, lu tau nggak kenapa gue bisa cepet dapat chemistry sama calon bos gue tadi gitu? Ini sebenarnya udah gue analisis dari pengalaman-pengalaman yang sebelum-sebelumnya ya. Gue sering dapet chemistry sama yang interview gue atau atasan gue gitu kan. Salah satu kuncinya men, lo mau tau nggak? Ini rahasia nih sebenarnya, nggak bisa dibilang-bilang nih. Tapi karena gue percaya sama lo nih, gue kasih tahu sama lo gitu kan. Rahasianya adalah kecakapan berbahasa, terutama bahasa Inggris men. Nggak serius, gue serius. Orang dengar gue ngomong pakai bahasa Inggris itu udah kayak langsung, well you're the people we're looking for, you're the right person gitu. Gue seriusan. Dan ini udah sejak zaman gue di media dulu ya. Emang kayak gini nih. Ini udah gue praktekin gitu. Dan tentunya ini diperkuat juga dengan background pendidikan gue yang S1 bahasa Inggris ya. Dan dengan skill-skill yang lain tentunya ya, bukan hanya karena bahasa Inggrisnya doang gitu. Nah ini percaya nggak percaya sih ya, tentu yang lain harus didukung dengan kecakapan soft skill dan juga hard skill yang diperlukan gitu. Tapi bahasa Inggris itu memang menjadi pembeda sih menurut gue gitu kan, menjadi identitas buat gue gitu. Lo mungkin punya hal lain yang bisa menjadikan diri lo mudah dibedakan dengan yang lain. Perumpamaannya tuh gini nih, jika dalam satu posisi lowongan kerja itu ada 10 pelamar dan 10-10-nya itu sama semua, ini bakal buat pemberi kerja sulit untuk memutuskan siapa dari mereka yang akan dipilih gitu kan. Nah ketika lo bisa nawarin sesuatu yang beda gitu kan, lo orangnya gitu. That's the art man gitu. Itu kuncinya kalau lo mau interview dan dapat kerjaan gitu. Kalau kunci dari gue pribadi sih cuman itu doang gitu kan. Lo boleh percaya boleh enggak sih, tapi gue udah praktekin itu gitu. Dan hampir 100% di setiap interview gue selalu diterima. Gue gak sombong,
tapi gue mau berbagi sama lo gitu. Adapun kalaupun gue nggak masuk di tempat yang gue apply itu karena gue nggak dipanggil interview, atau mungkin ya gue yang nolak gitu tawaran dari mereka gitu. Nah, apalagi di industri perhotelan, bahasa Inggris itu nomor 1. Kuncinya buat bisa kerja di dunia perhotelan itu bahasa Inggris pokoknya. Lo bisa bahasa Inggris, lo laku men gitu. Gue kasih contoh. Di Bintan gue ini ada anak beasiswa yang dikasih sama perusahaan gue ya. Nah, dia tuh baru lulus tahun 2016 dia masuk hotel jadi cook helper. Jadi dia tuh kayak bantu chef buat masak-masak di dapur hotel gitu. 2017 dia dipromosi jadi pindah departemen ke departemen front office karena dia Englishnya bagus banget gitu kan. 2015 pertengahan 2018 dia promosi jadi asmen di Banyantri Thailand. Langsung kerja di luar negeri, internasional gitu kan. Tahun 2018 akhir dia naik jadi manajer di Laguna Phuket, Thailand. Gila nggak? Nah sekarang Cina ini kan lagi nguasain pasar dunia. Terlebih khusus di kawasan Asia. Nah kalau lo pinter bahasa Inggris dan lo pinter bahasa Mandarin, wah mahal banget tuh men. Seriusan gue. Lagi dicari orang kayak gitu. Nah ini di dunia pariwisata ya gitu kan. Dan sebenarnya applicable ke berbagai macam profesi ya. Bahasa itu dibutuhkan di berbagai macam profesi gitu ya. Kalau lo menguasai bahasa dan cakap berkomunikasi, wah cepet banget ya lo. Seriusan ya, gue gak bohong, ini beneran gitu kan. Tapi ya lo harus tetap rajin kerja gitu kan, bangun relasi yang bagus. Kalau enggak ya sama aja dengan bokis men gitu kan. Nah panjang ya kalau ngomongin karir dan cerita-cerita di baliknya gitu. Kalau dari gue sih intinya kerjaan apa aja yang lo kerjain, always remember do what you love what you do gitu kan. Kita harus selalu bersyukur karena gak semua orang bisa pada level kita sekarang ini gitu. Mari kita saling membantu dan kita naik level bareng-bareng tanpa perlu menjatuhkan satu sama lainnya gitu. Oke, lu setuju sama gue kan? Kalau lu setuju sama gue, lu kasih likes gue gitu. Nah, gue rasa sekian dulu ya podcast gue malam hari ini. Sampai ketemu di episode podcast Keramat berikutnya. Semoga bermanfaat buat lu semuanya. Thank you so much for listening and stay kepo.